Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Halo Jaya. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Karena semakin banyak yang tahu, semakin terbuka jalan bagi usahanya. Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Selamat siang semuanya, semangat pagi. Wow, luar biasa sekali teman-teman ya. So anyway, selamat datang di The Next Step Summit 2020 at Jakten yang merupakan sebuah acara puncak dari rangkaian acara Next Step Summit 2020 yang berlangsung selama bulan November ini. Kita kasih tepuk tangan ya. Oke, dan teman-teman, perkenalkan ya, saya Yeni Diana. Senang sekali hari ini bisa hadir menemani Anda, meskipun harus secara virtual tentunya ya, pada kesempatan kita kali ini. Nah, teman-teman, gimana kabar kamu hari ini? Luar biasa ya, jadi doakan semuanya harus selalu dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada. So anyway, ini adalah sesi yang sangat unik dan berbeda ya, yaitu Idea Competitions, The Future of Content, dimana ini merupakan sesi yang spesial banget, karena ini baru diadakan di tahun ini ya teman-teman ya, baru diadakan di The Next Step Summit tahun ini. Dan nantinya teman-teman akan ada 3 pemenang atau 3 grup pemenang dari Idea Competitions ini, The Future of Content, yang akan mendapatkan total hadiah sebesar Rp22.500.000. Wow, luar biasa banget ya. Nah, nantinya teman-teman di Idea Competitions ini akan dinilai langsung oleh juri-juri yang hebat luar biasa ya, yang sudah berpengalaman tentunya ya. Yang pertama saya akan langsung undang satu persatu untuk dewan juri kita hari ini ya. Yang pertama saya akan undang terlebih dahulu Mbak Aulia Halimatus Sadiah, di mana beliau ini mungkin lebih akrab, nanti kita sapa Mbak Lia aja kali ya. Nah, Mbak Lia ini teman-teman sekaligus CMO dari Storyal.co. Nah, beliau ini membantu membentuk literasi di Indonesia, teman-teman, melalui Storyal.co. Di mana Storyal.co ini merupakan sebuah platform storytelling yang memungkinkan para penulis
untuk melakukan penerbitan langsung secara digital. Luar biasa banget ya. Dan tentunya bisa langsung mendapatkan feedback dari pembacanya secara langsung, monetize cerita mereka per masing-masing bab. Langsung aja kita sapa beliau. Halo Mbak Lia, semangat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, ini tagline kita nih Mbak. Semangat pagi, pagi-pagi. Oh, Mbak. gitu ya. Oke. Kita ulang kembali ya, Mbak. Belum di brief tadi. Pura-pura kita baru bertemu nih. Mbak Lia, semangat pagi. Pagi. Luar biasa sekali. So anyway, Mbak Lia, dirimu apa kabarnya Mbak? Baik? Baik banget. Thank you so much. Itu tadi hebat banget loh perkenalannya, sangat lengkap. Thank you. Memang dirimu sudah hebat, makanya saya bantu gitu ya. Luar biasa. Baik. Ini aku akan undang lagi dewan juri kita selanjutnya Mbak Lia ya. Ya. Oke, next juri keduanya teman-teman ada Mas Bayu Asmara. Ini lebih akrab kita sapa nanti beliaunya Mas Bayu ya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal dengan beliau, Mas Bayu Asmara ini wah luar biasa sekali. Memiliki pengalaman sebagai konsultan strategis dengan spesialisnya di bidang marketing and branding. Nah, beliau ini teman-teman pernah bekerja dengan berbagai klien mulai dari seperti Adira Finance dan juga Astra International hingga startup nih. Saya yakin teman-teman udah tahu keduanya ya, yaitu OVO dan juga Gojek. Luar biasa banget ya. Dan Mas Bayu saat ini adalah seorang managing director dari DKK Consulting, di mana ini merupakan sebuah konsultan inovasi yang membantu berbagai startup sekaligus perusahaan dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi bisnis. Langsung aja kita sapa ya. Halo Mas Bayu. Halo Yan, apa kabar? Wah, Ketemu lagi kita. Ya, seger banget, saya senang banget liatin semangat Mas Bayu nih. Gimana kabarnya Mas? Baik, masih tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah ya. Begitu juga dengan Mbak Lia juga sama ya, di rumah aja ya? Iya, di rumah aja. Halo Mbak Lia. Iya. Halo, Mas Bayu. Oke, baik, kita akan beranjak lagi nih ke juri selanjutnya, yaitu sudah hadir juga bersama kita secara virtual tentunya, Mas Nazir Arifin. Mungkin kita akan sapa dengan Mas Nazir ya. Jadi beliau ini teman-teman merupakan Head of Investment di PT Telkomsel Mitra Inovasi. Nah, latar belakang Mas Nazir sendiri merupakan seorang marketing and branding management, mulai dari content management hingga perencanaan media ATL dan BTL. Nah, selain itu juga nih yang unik ya menurut saya ya, Mas Nazir Arifin juga membawakan sebuah serial radionya sendiri yang berjudul Startup Hour. Langsung aja kita sapa. Semangat pagi Mas Nazir. Pagi. Cakep. Apa kabar Mas Nazir? Baik, terima kasih banyak. Baik banget meskipun jaket saya agak kecilan, tapi terus-menerus positif. Semoga semuanya sehat selalu dan terus bisa positif sampai hari ini untuk akhirnya bisa melewati pandemi ini dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Betul, luar biasa sekali. Tapi tenang, Mas Nazir nggak kelihatan kesempitannya ya? Ya kan Mbak Lea, Mas Bayu nggak kelihatan ya? Kita nggak tahu ya? Apa saya jadi lebih Mas Nazir sekarang ya? Iya. Ini sedikit pamer kalau udah gede dadanya kayaknya. Mas Nazir. Baik. Kita akan panggilkan lagi. Ini satu juri terakhir last but not least ya. Ada Mas Aryo Tamat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Jadi sebelum Mas Aryo ini terjun ke dunia startup, Mas Aryo juga pernah bekerja di industri hiburan selama kurang lebih 10 tahun. Dengan berbagai perusahaan nih teman-teman ya. Di antaranya ada Universal Music, Detik.com, dan juga BHD Vietnam. Nah, di startup yang ketiganya itu, yaitu Karya Karsa yang membantu para creator untuk menjual buku, komik, audio, dan barang-barang digital lainnya langsung ke komunitas penggemarnya nih. Nah, ia juga kerap mengajar Business Development di SAE Jakarta. Langsung aja kita undang Mas Aryo. Semangat pagi. Pagi. Gitu kan. Tuh, biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Lapar. Waduh, lapar Mas. Iya, pagi banget soalnya. Oke. So anyway, mungkin langsung aja ya, karena kita udah punya beberapa grup. Hari ini ada 10 grup. Dewan juri kurang lebih akan ada 10 grup yang akan mempresentasikan ide Siap. dari Mas
mereka ya. Langsung aja Yeni akan undang terlebih dahulu. Ini grup yang pertama yaitu BitTech. Oke, sudah akan bergabung. Oke, ini Oke. Dengan siapa? Prastio dari BitTech. Oke, semangat pagi Mas. Pagi. Mantap. Oke. Oke. Aku pengen ingetin sekali lagi. Jadi untuk waktu presentasinya hanya akan ada 3 menit ya Mas ya. Jadi mohon digunakan sebaik mungkin. Kalau gitu mungkin aku langsung serahkan aja kesempatan kamu untuk presentasi dari 3, 2, 1. Silakan. Perkenalkan, saya Prastio dari BitCreator. Ide kami adalah BitCreator Manage Your Royalty. Adanya blockchain akan mengembangkan kendali balik kepada para musisi, bukan perusahaan rekaman atau distributor, karena bisa seketika melihat aliran royalti berasal dari mana saja, terbagi ke siapa saja setiap saat. Mungkin juga dapat memastikan porsi penghasilan musisi lebih besar juga. Ini statement Mas Aryo Tamat dari founder Karya Karsa. Tampilkan yang pertama adalah royalti dari para konten kreator ditentukan sepihak oleh pembuat platform digital. Sistem pembagian royalti tidak adil bagi para konten kreator sebagai pemilik intellectual property. Dan terakhir, tidak adanya sistem traceability dan visibility yang terbuka terhadap royalti para konten kreator. Solusinya adalah BitCreator, sebuah aplikasi terdesentralisasi berbasis blockchain untuk melindungi konten digital dari pelanggaran hak cipta. Market size-nya tahun 2020 kurang lebih ada 2 triliun perputaran uang yang ada di Indonesia. Ini menurut laporan dari statistika baru-baru ini. Nah, flow yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah kreator itu mengunggah karyanya, lalu mendapatkan lisensi dari platform kami itu berupa persetujuan harga, kepemilikannya digunakan atau ditujukan untuk jenis seperti apa, misalkan di cover, nah itu sudah kami bungkus dengan blockchain, lalu ada informasi produk, lalu meracak royaltinya, dan untuk kreator mendapatkan balasan royalti atau mereka sudah ditransfer royalti dari platform kami. Untuk kompetitif analis, BitCreator itu murah dan royaltinya dapat terjaga atau transparan. Untuk produk overview-nya bisa kita lihat seperti ini. Yang pertama ada menu pencarian, terakhir adalah lagu-lagu atau koleksi lagu, dan terakhir adalah proses lagu dari kreator sampai ke pembeli, semua terlacak dalam blockchain. Competitive advantage-nya adalah produk kami BitCreator yaitu decentralized, data disimpan di beberapa node atau server. Yang kedua immutable, data tidak dapat diubah atau dihapus. Append only, data hanya dapat ditambahkan, dan traceability, perubahan data dapat dilacak. Tim kami terdiri dari 3 orang, saya Prastio, CEO BitTech, lalu ada Adrian, CTO BitTech, dan Adrian, CMO BitTech. Mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Wow, luar biasa banget Mas Tio. Waktunya benar-benar pas 3 menit. Hebat. Oke, kita akan berikan kesempatan untuk para juri memberikan feedbacknya ya. Jadi untuk feedback ini kita bebaskan, boleh berupa pertanyaan ataupun pernyataan ya. Baik, kalau gitu saya akan langsung persilahkan pertama kepada Mas Aryo dan juga Mas Nazir untuk memberikan feedback atau tanggapannya. Silahkan. Silakan Mas Nazir, kan. Oke, ini ideal competition, tapi sebenarnya mungkin idenya luar biasa, lebih compact dan lebih matang, terlihat dari memang beberapa deliverables yang lebih baik sebenarnya dari yang biasanya ada gitu kan. Tapi pengen tahu sih sebenarnya within next 3 months atau within next 6 months, kalau misalnya idea ini moving further, itu kira-kira apa sih target metrics terdekat dari teman-teman
di sini? Kalau target yang paling dekat kita ingin memvalidasi ke user dan musisi. Jadi sebenarnya blockchain itu benar-benar bermanfaat nggak sih? Jadi asumsi kami dengan teknologi yang cukup canggih ini sebenarnya akan membantu nggak sih kayak gitu. Jadi lebih ke matriksnya yang paling dekat kami ingin benar-benar memvalidasi dari kreatornya ini. Oke, hasil dari melalui apa, terus apa yang diharapkan? Kalau design thinking lebih ke situ sih, lebih ke design thinking, lebih ke empatinya sebenarnya yang pengen kita lihat. Oke, baru habis itu memang launch ya. Oke, terima kasih. Iya. Iya. Baik, terima kasih Mas Nasir. Sekarang kita beralih ke Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Oke, berarti ini belum dilakukan survei pasar ke musisi ya? Iya, untuk idenya memang belum sampai pada validasi pasar, tapi untuk sistem blockchain-nya sudah ada. Untuk API blockchain untuk musiknya sudah ada. Oke. Pakai apa protokol blockchain-nya? Protokol blockchain-nya kita menggunakan Vexanium. Oke. Iya, Vexanium. Ada beberapa masalah yang saya lihat yang nanti perlu divalidasi pasar. Kalau di mata pengguna awam, kreator maupun user, ini adalah layanan musik, istilahnya jadi just another music service, yang isinya musik yang orang kreator upload, betul ya, dan bisa dia tawarkan ke fansnya. Nanti akan menemui masalah di validasi pasar sama profit gitu. Jadi apakah nanti dengan menggunakan Vexanium ini nanti lu akan membuat turunan token untuk dimonetize kemudian, atau cara monetize-nya seperti apa, itu mungkin bisa diceritain idenya aja dulu. Karena itu pasti nanti harus diuji ke pasar juga. Tadi agak keputus-keputus Mas Aryo, tapi untuk mekanismenya sebenarnya saya juga mengikuti Karya Karsa. Jadi untuk mekanisme bisnis modelnya memang kami coba untuk melihat 2,5% untuk per transaksi atau total revenue-nya oleh musisi kita charge di 2,5% kayak gitu. Oke. Baik Mas Aryo dan Mas Nasir, untuk pernyataan ataupun feedback-nya sudah cukup ya? Oke, baik, luar biasa, terima kasih. Kalau gitu aku persilahkan Mas Tio dari Big Tech bisa kembali lagi ke backstage ya, terima kasih. Baik, nah kita sekarang langsung lanjut lagi ke grup yang kedua, yaitu Ceritain. Langsung aja, perwakilan dari grup yang Ceritain bisa bergabung. Halo, selamat pagi. Semangat pagi. Luar biasa, ini dengan siapa? Panggil aja Nana, ya lebih gampang. Mas Nana ya. Baik Mas Nana, sistemnya masih sama. Mas Nana punya waktu hanya 3 menit saja untuk presentasi. Nanti akan dilanjutkan dengan feedback dari para dewan juri ya. Baik, silakan Mas Nana, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, kami dari Ceritain, share story and build community. Di sini ada 4 sesi untuk presentasinya. Pertama itu problemnya, bikin buku atau bikin publish sebuah blog sendiri itu ribet, banyak waktunya, banyak harus mikir ini, mikir itu, dan juga attracting readernya juga susah, apalagi monetisasi dari situ. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah platform digital di mana penulis tinggal bikin story yang menyenangkan, story yang keren, dan mereka tinggal fokus untuk membangun community di situ. Yang membedakan kami dengan komputer adalah readers atau pembaca di sini itu bisa berinteraksi langsung dengan author dari official fans group-nya. Product overview-nya, jadi semua story itu masuk ke Ceritain dan user hanya membaca dari Ceritain sehingga author tidak perlu repot-repot ngurusin A, B, C, D. Mereka hanya fokus bikin story yang keren, bikin cerita yang asik, dan bikin dan interaksi dengan fans-fans mereka.
Di sini ada produknya itu rancangannya ada 2, Ceritain Studio dan Ceritain App. Ceritain Studio fokusnya untuk author dengan beberapa fitur masuk Writing Academy, fan analysis, dan juga text editor. Sementara untuk Ceritain App itu fokus untuk membaca dan ada fitur fanpage forumnya yang jadi keunggulan di sini. Untuk user benefit-nya, pertama untuk author, mereka dapat menghasilkan uang dari situ, mereka dapat exposure, dan mereka bisa bangun fans-nya di situ. Dan untuk reader-nya, mereka bisa membaca konten premium dengan price, dengan harga yang terjangkau, mereka juga bisa berinteraksi dengan user lain maupun dengan autornya secara langsung. Untuk plan-nya ada 3, jadi ini premium, dari free, ada paid content, dan juga ada subscription, dan masing-masing punya keunggulannya sendiri-sendiri. Dan untuk bisnis modelnya, kami ambil free itu dari ad placement revenue, untuk paid content itu 9% fee per transaction, dan untuk subscription 5-7% per plan. Dan untuk market size-nya, di dunia ada 80 juta pengguna Wattpad, ada 100.000 lebih unduhan Story Alko apps di Play Store. Dan untuk target user kami, untuk author dan partnernya, pertama adalah publisher-nya, kemudian ada author book-nya, entah itu fiction dan non-fiction, dan juga ada self-publishing author dan juga poets atau pujangga. Dan untuk reader-nya kami targetkan adalah laki-laki perempuan yang usianya masih 18-34, tinggal di area perkotaan, dan yang paling penting mereka aktif di salah satu kompetitor platform atau pernah mengunjungi online bookstore website. Interestnya tentu saja di book dan event yang terkait dengan buku. Sementara untuk kompetitor kami ambil 2 kompetitor, yaitu Storyal.co dan Wattpad. Pertama, kami punya fanpage forum yang tidak dimiliki untuk kompetitor, ada Writing Academy yang setiap orang juga bisa akses melalui Ceritain Studio, ada in-app visit untuk berinteraksi, ada audiobook yang juga dimiliki oleh Storyal.co, dan walaupun free plan, user juga bisa earn coin dan supporter pitch. Dan untuk di sini timnya adalah saya sendiri, saya marketing eksekutif di Lini Hutan dengan specialty di digital marketing dan juga business development. Oke, itu saja. Terima kasih. Wow, luar biasa banget. Pas, Mas. 3 menit, luar biasa banget ya. Baik, ini saya akan mengundang seluruh Dewan Juri untuk bergabung. Ini kalau tadi sudah sempat disinggung, salah satu kompetitor adalah Storyal.co. Nah, kalau gitu langsung aja ya. Oke, sekarang giliran Mbak Lia dan juga Mas Aryo untuk bisa memberikan feedback-nya, silakan. Ya, gue dulu ya. Ya, thank you Nana. Ya, ada yang perlu gue perbaikin soal Storyal. Ada beberapa hal yang kamu mention kita nggak punya, tapi kita punya actually. Ya, I think mungkin ada bagian yang di depan kayak problemnya ya. Problemnya adalah dari writers mencari readers gitu. Dan aku nggak lihat kamu punya platform ini untuk solusinya kayak gimana, terutama untuk di depan ya. Maksudnya kayak my concern adalah waktu dulu saya mulai Storyal, saya udah punya komunitasnya dari 2010, komunitas pembaca dan penulis. Jadi udah ada kickstart-nya gitu loh. Nanti kamu plan-nya gimana sih untuk memulai ini kan dari nol kan sebenarnya gitu. Terus beberapa concern saya yang lain adalah pada saat saya ngelihat bisnis model kamu kan, salah satu bisnis modelnya adalah subscription. Terus pertimbangan kamu apa pada saat bikin subscription and also pay per story in the same time gitu ya. Jadi karena itu akan membuat pada saat kamu ngitungnya gimana sehingga membuat penulis tuh merasa lebih diuntungkan juga pada saat kamu membuat subscription plan. Terus yang terakhir, kalau dari aku pertanyaan aku sih sebenarnya lebih ke masalah retention strategy. It's one thing to get people to get there gitu ya, maksudnya pembaca masuk dan menggunakan kamu, terus tapi apa yang akan membuat mereka stay gitu loh di app kamu. Itu kamu udah pikirin belum? Oke, udah ada beberapa strategi sih. Oh ya. Tahan dulu ya. Sebelum dijawab, kita akan langsung berikan kesempatan kepada Mas Aryo. Silakan Mas Aryo. Komentar gue lebih ke mungkin mirip dengan Mbak Lia, tapi lebih ke fansnya tadi. Kan tadi dimention oleh Mas Ceritain akan membantu penulis membangun komunitasnya. Itu tidak dijelaskan seperti apa. Baik, gimana Mas Aryo itu pertanyaannya ya? Oke. Bisa silakan langsung dijawab, Mas Nana. Oke. Jadi tadi kalau dari Storyalko kan awalnya emang dari community dulu, udah punya community ya. Makanya kami targetin di awal itu publisher-nya dulu. Setelah publisher-nya ada, kami targetin ke autornya. Autornya untuk berpindah. Jadi
ini nggak eksklusif artinya saat author itu bikin diceritain mereka nggak boleh buka di Storyal atau di Wattpad atau di apapun, nggak. Kita ngambil bebas, mereka mau publish tempat lain nggak ada masalah. Terus tadi kenapa harus ada paid, ada in-app purchase sama ada subscription. Pertama ini modelnya masih ide dan kami harus validasi mana yang lebih unggul gitu, mana yang lebih unggul antara subscription maupun plan, karena walaupun ada autornya katakanlah pilih salah satu, tapi usernya juga lebih milih yang lain, kita juga harus ngecek yang mana yang paling relevan buat kelanjutan bisnisnya. Terus tadi untuk building fans kami fokusnya adalah di grup-grup ini. Kalau dari Kak Dewan Juri tahu, mungkin lebih mirip kayak Facebook group, di mana mereka bisa interaksi langsung sama penggunanya. Di situ mereka bisa nanggapin. Jadi feedbacknya itu bukan lewat kolom komentar yang ya ini setahu saya ya Mbak Lia, mungkin bisa dikoreksi, di Storyalco itu kan feedbacknya lewat komentar atau di dinding di wall-nya. Kalau ini penulisnya emang ada grup sendiri dengan fans yang bisa join di situ. Itu sih kurang lebihnya. Baik. Oke. Sudah cukup terjawab Dewan Juri, bagaimana? Kalau masih ada waktu yang soal retention tadi. Soal retention, oh iya. Untuk retensinya jelas kalau tadi ada community-nya. Jadi dari grupnya tadi, jadi grupnya mereka udah loyal untuk usernya ini dalam anggapan saya udah loyal. Setelah mereka udah tahu, mereka akan bisa berinteraksi langsung dengan autornya, mereka bisa ngobrol langsung, bisa ngasih feedback langsung, makanya mereka bakal retensinya ke situ. Baik, saya rasa sudah cukup karena kita juga sudah running out of time. Baik, kalau gitu aku ucapan terima kasih untuk Mas Nana, terima kasih untuk presentasinya tadi, dan juga Mbak Lia dan Mas Aryo untuk feedbacknya. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan mengundang ini grup selanjutnya, yaitu di G-Flux. Sudah bergabung, silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore, dengan Mas siapa? Maaf. Saya Rizaldi. Rizaldi ya, oke. Iya. Mas Rizaldi, proses presentasi dilanjutkan dengan feedback oleh para Dewan Juri. Baik. Sudah bisa dipahami ya Pak? Ini apakah boleh saya share screen sekarang? Boleh. Waktu presentasi dimulai dari sekarang. Silakan. Halo, selamat sore juri yang terhormat. Kami di G-Flux Indonesia, Smart Influencer Marketing Platform yang menyediakan layanan marketing untuk UMKM yang ingin mempromosikan produknya melalui influencer dengan tepat sasaran, aman, dan mudah. Saya mulai dengan sebuah cerita. Perkenalkan, ini Najla. Ia adalah seorang pemilik toko kue, dan ia melayani penjualan online dan offline. Setelah berbulan-bulan berjualan, ia merasakan tidak banyak kenaikan pada pelanggannya. Hingga ia mencoba untuk mengendorse salah satu selebgram. Namun sayangnya, performa postingan dari influencer tersebut sangatlah buruk. Bukannya untung, Najla malah buntung. Ternyata, berdasarkan riset kami, tidak hanya Najla yang merasakan hal tersebut. Banyak UMKM di luar sana merasakan hal yang sama. Sulit mencari yang cocok, prosesnya lama, monitoring yang tidak jelas, dan masalah banyak lainnya. Ternyata, influencer juga memiliki masalah seperti brief yang tidak jelas, sulit manajemen endorsan, dan sulit mendapatkan produk bagi micro-influencer. Dari masalah tersebut, bayangkan ada sebuah platform yang dapat mengatasi semua masalah dalam satu platform. Ya, dari situlah muncul ide G-Flux, platform influencer marketing berbasis AI dan machine learning dengan rekomendasi influencer yang paling tepat, pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan performa, pembayaran yang dilakukan dengan performa, dan data yang jelas dalam setiap promosi, sehingga konten promosi dapat memberikan dampak yang lebih baik untuk UMKM. Kami tidak sendiri di bidang ini, namun kami memiliki competitive advantage dibandingkan platform-platform lainnya, sehingga kami yakin dapat menjadi market leader di bidang ini. Berikut adalah prototipe ide kami. Kami memilih berbasis mobile apps karena berdasarkan riset kami, pengguna banyak menggunakan handphone dibandingkan laptop.
Berikut adalah tampilan bagaimana prototipe kami dijalankan dan bagaimana UMKM memesan influencer hingga campaign selesai. Target pasar kami adalah UMKM Go Online yang memiliki total available market sebesar 62 juta UMKM, serviceable available market kami adalah 9,4 juta UMKM, dan market share yang kami targetkan adalah 15% atau 1,4 juta UMKM. Hal ini menunjukkan peluang besar untuk ide ini untuk dikembangkan. Tidak hanya memperhatikan aspek produk, kami juga mempertimbangkan keberlangsungan bisnis dengan model revenue dari transaction fee sebesar 10% dengan maksimal fee 50.000. Kami dapat memproyeksikan keuntungan 6M pada tahun kelima. Berikut adalah roadmap pengembangan ide ini ke depannya. Berdasarkan roadmap ini, kami akan meluncurkan versi beta pada awal tahun 2021 dan akan dikembangkan terus seiring dengan kebutuhan customer di bidang marketing. Dan ini adalah super team yang ada di balik layar Digiflux yang memiliki passion yang tinggi dalam memberdayakan UMKM dan teknologi. Terima kasih. Kami yakin Digiflux dapat menjadi one-stop solution marketing platform untuk pemasaran UMKM yang lebih baik. Digiflux, we build smile. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali. Langsung aku akan undang para dewan juri ya. Silahkan untuk memberikan komentar pertama saya berikan oleh Mas Aryo terlebih dahulu, dilanjuti dengan Mas Bayu. Silahkan. Oke. Pendek aja. Strategi lu kan untuk membuat platform yang menarik untuk orang yang ingin beriklan melalui ke influencer ya. Tapi strategi lu untuk meng-guide influencer untuk bisa bergabung dengan platform lu apa? Karena seperti lu sudah jelaskan, sudah ada platform lain yang seperti lu. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, sebelum jawab aku tambahin juga. Tadi aku mau nanya hal yang sama sebenarnya. Jadi pitching paling sederhana untuk ngomong gabung ke saya itu apa. Tapi selain dari influencer, aku juga pengen tahu dari marketernya sih. Jadi jual ini para marketernya pakai platform kamu selain daripada pakai platform lain tuh apa gitu. Tadi kan ada tabelnya tuh kan. Cuman masa setiap kali jualan ditunjukin tabelnya. Apakah ada key pitch untuk mendapatkan orang supaya mau pakai platform kita apa? Sama satu lagi tadi ada asumsi 6M di akhir 5 tahun pertama. Itu asumsinya berapa transaksi sih? Thank you, itu aja. Oke, baik. Silakan Mas Rizaldi langsung dijawab. Oke, terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri. Yang pertama saya akan menjawab tentang strategi bagaimana kami untuk meng-guide influencer. Nah, pada platform ini kami untuk menargetkan awal-awal adalah micro influencer, Pak. Jadi dari 1.000 sampai 10.000 adalah target utama kami. Yang mana kami ingin membuat community base-nya terlebih dahulu. Setelah kami membuat community base, yang mana di situ kita ada komunitas influencer, kita juga melakukan program-program influencer, bagaimana mereka untuk membranding diri, bagaimana mereka untuk membuat sosial media mereka lebih menjual, produk-produk lebih menjual, bagaimana cara foto segala macam. Nah, dari situ kami mencoba untuk bagaimana menarik influencer-influencer. Dan setelah berjalannya waktu 1 tahun atau 2 tahun dengan traction yang kami punya dari micro influencer, kami akan mencoba untuk menjalin kerjasama untuk influencer baik itu mega ataupun makro, dan dari situ pula kami akan membangun jejaring influencernya. Jadi target kami adalah influencer marketing yang mikro dulu, baru nanti kita beranjak untuk yang ke makro dan mega, seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, mohon maaf sedikit putus-putus yang tadi, tapi saya get the point itu tentang transaksi ya Mas ya, pertumbuhan transaksi. Karena tadi sedikit putus-putus. Oke, baiklah. Bagaimana yang bikin marketing juga mau bergabung dan kenapa tadi 6M itu asumsinya berapa transaksi? Yang pertama, mohon maaf, yang pertama itu yang bikin marketer mau pakai platform kamu dibandingkan platform yang lain. Baik. Akan saya jawab. Yang pertama kita menawarkan 3 value yang utama.
Yang pertama adalah bagaimana mereka mendapatkan influencer yang tepat, yang sesuai dengan preferensi bisnis mereka. Karena kita mengimplementasikan bagaimana machine learning di sini sesuai dengan preferensi, dan kami menggunakan API dari Facebook Developer sehingga nanti bisa diproses oleh machine learning bagaimana influencer yang paling sesuai dengan UMKM itu untuk mempromosikan. Yang kedua, kita menawarkan value keamanan yang mana kita melakukan integrated payment yang mana sesuai dengan hasil promosinya. Jadi ada live report data dan pembayarannya akan sesuai dengan itu. Dan yang ketiga adalah kenyamanan. Kayak kami menggunakan mobile apps yang mana itu adalah yang paling digunakan oleh UMKM. Jadi value tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri untuk marketers ataupun UMKM untuk menggunakan platform kami. Dan jawaban yang kedua adalah tentang bagaimana kami mendapatkan 6M dari proyeksi yang kami lakukan. Jadi kami menggunakan asumsi dari pertumbuhan influencer karena strategi marketing kami adalah dengan menggait influencer terlebih dahulu. Jadi asumsi kita gunakan dari influencer. Jadi pertumbuhan influencer pada tahun pertama adalah 30% dengan transaksi setiap influencer itu ada 2 transaksi, tahun kedua 25%, tahun ketiga 5%, tahun keempat 3%, dan tahun kelima 2%. Itu menurun karena target kami yang awal marketing menggunakan untuk influencer untuk mengumpulkan base community, kita ubah menjadi base customer. Customernya akan kami develop pada tahun mulai seiring bertambahnya tahun. Jadi ada pergantian strategi marketing dari yang influencer ke yang customer base. Dan dari situ kita bisa memproyeksikan bahwa akan terjadi sekitar 250 per hari pada tahun kedua dan naik 5% pada tahun ketiga. Dari base assumption itu kita coba untuk melakukan forecasting dari transaction fee yang 10% itu dan maksimal 50.000, dan base dari asumsi itu juga kita sudah riset bahwa dengan influencer bagaimana kita membagi fee-nya, tapi itu masih sebatas dengan forecasting yang ada. Itu akan berubah seiring jika misalkan ada investor yang ingin bergabung, kita bisa tekan untuk masalah fee itu, dan kita pun bakalan lebih menargetkan untuk customer yang lebih besar lagi. Sehingga trafficnya lebih besar, kita akan memforecastingkan lebih besar lagi, seperti itu. Baik. Luar biasa sekali jawabannya. Tapi saya sudah habis. Mas Rizaldi, ya, terima kasih banyak untuk presentasinya. Begitu pula dengan Dewan Juri, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya ini grup Pathway. Aku bakal undang terlebih dahulu. Halo. Halo, Apa sore terdengar? Verenia pakai V. Oke, Mbak Verenia ya. Mbak Verenia sistemnya sama. Mbak Vere hanya punya waktu 3 menit untuk presentasi ya. Nanti Ya, dilanjutkan dengan pertanyaan dari Dewan Juri. Silakan Mbak, waktunya dimulai dari sekarang. Share screen dulu ya. Silakan. Oke. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Verenia. Saya tidak hamil. Belum maksudnya. Menikah juga belum. Tapi setiap hari saya harus berkutat dengan konten seputar kehamilan dan juga melahirkan. Karena saya bekerja sebagai sosmed manager untuk seorang bidan. Bayangkan betapa bingungnya, anak kuliahan bahas soal kehamilan dan juga melahirkan. Padahal nikah aja juga belum. Bingung banget, konten apa sih yang menarik bagi para bumil? Mungkin kamu juga konten kreator yang mengalami hal serupa. Atau mungkin kamu mengalami seperti Nita dan juga Jo. Loh, kan gampang, tinggal cek aja di akun sebelah. Iya, tapi coba bayangkan, dengan 2 tangan ini, berapa banyak akun yang bisa kamu lihat. Sekarang coba pikirkan dan bayangkan, bagaimana kalau kamu bisa punya cheat sheet berisi konten, beserta juga dengan average likes dan juga komennya. Average likes dan juga komen yang tinggi bisa jadi indikasi bahwa konten tersebut diminati. Pathway hadir dengan konten yang telah dikategorisasi untuk memudahkan kamu memilih konten sesuai dengan bidang. Datanya diambil dan ditelusuri, dideteksi dari caption, hashtag, dan juga bisa dideteksi dari foto microblogs dengan sistem yang terinspirasi oleh applicant tracking system yang banyak digunakan oleh para HR. Dilengkapi juga dengan forum diskusi, sehingga kamu bisa membentuk komunitas dengan sesama konten kreator, kamu bisa berbagi cerita dan juga tips and trick. Kamu bisa menggunakannya secara gratis, tapi data yang diakses terbatas, atau kamu bisa subscribe untuk akses seluruh data tanpa batas, serta bergabung ke forum diskusi. Nilai plus lainnya, kamu bisa diberi notifikasi jika ada konten yang sedang naik atau berpotensi menjadi sebuah tren. Sehingga kamu bisa jadi yang pertama untuk posting tren tersebut.
Saat ini pengguna Instagram di Indonesia telah mencapai 69,2 juta, sehingga konten kreator menjadi pekerjaan yang cukup diminati. Baik untuk pribadi seperti membangun personal branding, maupun untuk bisnis dan juga perusahaan. Pathway bisa membantu kamu, baik yang masih pemula maupun yang sudah lama menjadi konten kreator, untuk menentukan konten yang menarik. Memang sih, dalam kesuksesan seorang konten kreator itu ditentukan oleh banyak hal. Konten yang menarik, cara penyampaian yang oke, hingga reputasi dari konten kreator itu sendiri. Tapi dengan Pathway, kamu memenuhi unsur yang pertama, yaitu konten yang menarik. There are so many contents under the sky, but at least you choose the right pathway. Thank you. Wow, luar biasa sekali Mbak Vere. Baik, aku akan langsung Dewan juri. Baik, kali ini kita berikan kesempatan kepada Mas Bayu dan juga Mas Nazir ya untuk memberikan feedback. Silakan, mungkin bisa dimulai dari Mas Bayu terlebih dahulu. Oke. Ini interesting sih app-nya, tapi sepertinya sangat narrow ya analisisnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari screenshot yang kamu tunjukin itu, yang kelihatan tuh ada kontennya apa, average likes-nya berapa, average comments-nya berapa gitu. Itu kenapa kamu menentukannya kayak gitu? Sedangkan kalau kita mau create konten kan mungkin kita butuh yang lebih rich kan, kayak dia mau geografiknya di mana, segmen apa dan lain-lain. Ada pertimbangan khusus nggak? Apakah kamu pilih seperti itu? Kalau sama satu lagi mungkin gimana caranya? Gimana kamu nge-identify orang yang butuh ini gitu, sehingga kamu bisa nge-marketing ke dia gitu, balik ke segmentation tadi gitu. Oke, paling itu dari aku. Oke Mas Bayu, lanjut lagi kita ke pertanyaan dari Mas Nazir. Silakan Mas Nazir. Lebih ke justifikasi dan apakah memang ada platform sejenis seperti ini yang terjadi di sosial media lainnya sih. Karena sebenarnya kan algoritmanya Instagram itu memang membuat kita memunculkan apa yang sebenarnya kita suka cari kan. Maksudnya mungkin memang saya nggak follow, tapi pas saya suka banget cari masalah kehamilan, mungkin yang muncul itu adalah edukasi kehamilan atau produk-produk bayi gitu kan. Jadi apa justifikasinya bahwa atau bukan justifikasi dan perilaku konsumen yang kira-kira bisa akhirnya membawa kalian ke solusi seperti ini? Silakan langsung dijawab. Langsung jawab ya. Mau jawab pertanyaan yang pertama dulu. Tadi itu, sorry, boleh diulang tadi? Yang ditawarkan. Panjang banget tadi loh. Iya. Makanya. Jadi analisis datanya tadi kan spesifik ke average likes sama average comments. Kenapa milihnya itu dan kenapa nggak ada yang lain? Apakah emang itu yang dicari berdasarkan riset atau gimana? Kenapa carinya average likes dan comment? Pertama itu kalau dari Instagram, ini kan khusus konten di Instagram dulu ya, belum ke sosmed yang lain. Kalau di Instagram cara nunjukin kita tertarik atau enggak, caranya dengan kita kasih likes dan juga komen. Dan itu yang bisa terlihat. Kalau data-data lain seperti misalnya konten tersebut di-save atau di-share kan kita nggak bisa akses. Dan untuk akses tersebut tuh kayak takutnya kalau kita ambil langsung dari sistem, takutnya kayak ada privacy issue. Juga kalau tentang kayak demografinya kita kecilin, kayak misalnya ibu-ibu target di daerah ini demennya konten yang seperti ini. Sedangkan nggak semua pengguna Instagram itu tuh dia cantumin location-nya di setiap postnya. Jadi kayak untuk lokasi masih sulit diraih. Dan menurut saya untuk likes dan komen itu udah cukup menunjukkan karena sebagai konten kreator itu tuh yang dicari dan yang bisa terlihat. Misalnya dia sebagai konten kreator ingin menggayat sebuah brand. Kan yang dilihat dari sisi luarnya, oh likes dianya tinggi, komennya tinggi dari post-postannya dia. Seperti itu. Gimana Mas Bayu? Sama yang kedua tadi tipikal orang yang kira-kira mau pakai kamu siapa dan cara nge-reach-nya gimana sih?
yang pakai tentu aja target ini konten kreator, karena saya lihat kan banyak banget tuh orang yang mau mulai jadi konten kreator. Bisa dilihat kayak banyak webinar soal personal branding di Instagram, atau juga banyak kayak webinar tentang gimana cara bikin konten yang baik. Di situ tuh peminatnya cukup banyak. Dan sekarang kalau bisa lihat lowongan pekerjaan, di situ tuh juga banyak juga lowongan sosmed admin. Karena tuh sekarang banyak perusahaan, brand yang mulai beralih ke sosial media Instagram. Terus juga sekarang kalau kita ngelamar kerja, banyak personal branding kita bisa dilihat dari Instagram. Sehingga banyak orang tergerak untuk membuat konten di akun pribadi dia. Tapi permasalahan pertamanya adalah apa ya yang harus dibahas? Kira-kira dari banyaknya konten, mana yang dipilih untuk permulaan tuh biasanya paling susah. Dan ini kita bisa ngedorong orang yang baru mau mulai dengan memilih konten yang tepat, dan udah ada basic datanya loh, kayak secara umum kontennya tuh bisa dipakai. Ini sebenarnya terinspirasi dari Google Keyword Planner. Kalau Google Keyword Planner kan lebih kayak untuk SEO, dan itu kan kita lihat average-nya dong. Kalau average-nya cukup tinggi, berarti ini kata kunci ini cukup menjual. Sama juga kita bikin ini tentang ide dan konten. Seperti itu. Jadi target utamanya adalah konten kreator. Baik untuk personal branding maupun juga untuk kayak seperti saya yang kerja untuk perusahaan. Gitu. Baik, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Mas Nazir, silakan. Pertanyaannya kayaknya kurang lebih sama yang tadi ya. Sama justifikasi aplikasi yang mirip. Kalau yang saya lihat itu, kalau dalam cari konten sekarang ada terkenalnya itu masih sebatas content generator. Jadi kayak kita ketik sepatu, nanti dia tuh bakal gabungin kata yang kita masuk dengan kata-kata lain. Misalnya cara pakai sepatu, beli sepatu di mana, bahan membuat sepatu. Tapi itu cuman kayak sekedar random menghubungkan data. Nah sekarang lebih baik kalau kita itu bisa dari konten-konten yang ada, kita kasih data angkanya. Itu lebih pasti dan sudah ada di lapangan seperti itu. Rencana bisnis modelnya kemana ya? Kenapa? Ada bayangan nggak? Bayangan bisnis model? Mungkin kalau menurut saya untuk dijualnya ini bisa kerjasama dengan platform-platform yang banyak digunakan oleh konten kreator. Misalnya kayak Canva. Canva itu mungkin kalau ditambah fitur ini akan lebih bagus lagi. Dengan misalnya fitur premiumnya kayak kamu bisa cek di sosial media ini konten apa yang menarik. Jadi sekalian kamu create, desain, kamu juga tahu isi kontennya yang menarik itu apa. Cukup terjawab ya Dewan Juri ya. Baik. Terima kasih Mbak Serenia untuk jawaban dan juga presentasinya. Terima kasih juga untuk Mas Bayu dan juga Mas Nasir untuk pertanyaannya ya. Semoga terjawab. Oke, terima kasih. Kita akan kembali lagi. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi untuk grup yang ke-8 Dewan Juri, yaitu Katain. Langsung aja aku undang. Halo, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ria. Kedengaran nggak ya Mbak? Mohon maaf. Mbak Ria? Iya, benar. Oke. Kedengaran. Mbak Ria, aku hanya ingin merimain lagi. Merimain lagi untuk waktu presentasi hanya 3 menit. Nanti dilanjutkan kesempatan bertanya oleh Dewan Juri. Pertanyaan dulu, langsung kamu jawab ya. Baik. Silakan Mbak Ria. Selamat sore, perkenalkan saya Ria. Saya perwakilan dari tim Kata. Sama-sama kita di layar lihat ada 2 gambar produk yang sama, namun terasa sekali perbedaannya. Nah, di sini gambar berfungsi hanya membuat suatu customer tertarik pada produk kita. Tapi dengan copywriting, itu kemudian membuat adanya konversi ke direct sales. Bukan hanya menjelaskan apa yang kita jual, tapi juga memberikan value dan juga menampilkan benefit adalah kekuatan dari copywriting. Saat ini selama pandemi tercatat peningkatan transaksi online sebesar 400%. Tapi persentase UKM di Indonesia yang sudah go online hanya 15% saja. Menurut data dari Mandiri Institute pada survei Mei 2020, 42% UMKM yang tidak go online telah berhenti beroperasi. Permasalahan utamanya ada di budget. Sebagian besar UMKM tidak memiliki budget untuk kemudian menjalin kerjasama dengan agensi misalnya, atau kemudian meng-hire jasa profesional copywriter. Dan juga tidak adanya waktu, yang kemudian waktu terbatas sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan panjang untuk membuat konten yang menarik.
Nah, saat ini platform yang akrab dengan kita adalah platform-platform desain grafis. Ada Graphic Editor, Canva, Clay. Tapi untuk platform copywriting belum ada sama sekali. Disinilah kami hadir, Kata, One Stop Copywriting Solution dengan fitur drag and drop. Kita sadar bahwa dunia digital kini telah berubah menjadi akses utama bagi UMKM untuk menjangkau pelanggan mereka yang lebih luas lagi. Nah, untuk produk secara detailnya, kami mengawali dengan adanya form. Form ini kami buat agar para UMKM yang login di website Kata itu benar-benar bisa mendefinisikan usaha mereka melalui kata dan warna. Biasa kita desain misalnya di platform yang sekarang ada, itu kita bisa desain dengan warna-warni, jadi antar postingan 1, 2, dan 3 itu semua beda-beda warna, sehingga tidak terbangun karakter. Makanya form awal kami menekankan pada palet warna yang mereka suka, usahanya apa agar bisa sesuai, dan kata-kata yang mewakili. Dari data pada form 1, itu berpindah di layout. Semisal UMKM ada 3 yang paling sering mereka gunakan, ada berkaitan produk, ada berkaitan testimoni, dan promo. Kemudian fiturnya adalah fitur customize. Mereka bisa memilih kata sesuai dengan karakter bisnis mereka. Kami contohkan di sini misalnya anti bangkrut, mereka bisa ganti dengan tolak miskin, kemudian nggak pakai bokeh, versi hemat, atau kemudian dengan versi bahasa daerahnya masing-masing. Di sini misalnya kami contohkan tumpur yang dari bahasa Medan, jadi nggak usah takut. Nah, fitur trending kemudian adalah fitur di mana kami memberikan kemudahan bagi user untuk mengakses fitur apa sih yang sedang trending sekarang. Misalnya yang sedang trending sekarang adalah microblog. Orang-orang kemudian ingin membuat tapi kemudian kebingungan untuk menyusun mulai dari cover, introduction, content sampai call to action. Kami kemudian memberikan bimbingan di setiap slide bagaimana kemudian mereka bisa ikut tren tersebut. Juga ada tips triknya. Yang terakhir adalah konsultasi. Bagi user premium, konsultasi ini adalah juga sumber revenue stream kami. Di sini mereka bisa berdiskusi langsung dengan para expert, dan ini juga adalah sarana kolaborasi kami dengan para copywriter untuk turut serta membangun UMKM. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Saya Ria dan rekan saya Tiara. Kami mengajak UMKM untuk naik kelas bersama. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ria. Saya akan undang Dewan Juri. Untuk kali ini akan kita berikan kesempatan kepada Mbak Lia dan juga Mas Aryo ya untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, thank you. I really like the idea actually. Menurut aku ini bisa jadi solusi. Apalagi sekarang banyak UKM yang butuh transformasi ke digital ya, tapi belum ada ide. Nah, sekarang masalahnya lebih ke eksekusi. Mungkin satu pertanyaan aku sih, secara teknis aku belum clear sih bagaimana kamu providing the right copyright buat teman-teman ini gitu loh ya. Secara teknis, terus habis itu eksekusinya gimana sih menurut kamu biar smooth? Karena misalnya let's say UKM-UKM ini biasanya jualan di Tanah Abang for example. Bagaimana sih biar smooth transisinya dari Tanah Abang ruko ke kayak gini, alat seperti ini yang which is quite complicated kan ya mungkin buat mereka gitu sih. Baik. Ditahan dulu jawabannya Mbak Ria. Oke, sekarang kita berikan kesempatan langsung kepada Mas Aryo, silakan. Baik, Mas Aryo. Di mute. Pertanyaannya mirip-mirip sama Lia, cuma mungkin gue concernnya adalah how to generate si konten semua itu, karena pasti banyak sekali konten yang akan disiapkan karena berbagai versi untuk berbagai tema dan segala macam, sambil tetap cost efficient. Oke. Baik, itu aja pertanyaannya Mas Aryo ya. Ya. Langsung saja Mbak Ria silakan menjawab. Baik, terima kasih untuk Mbak Alia pertanyaannya. Saya coba jawab dulu gimana kemudian teknis pelaksanaannya. Maka dari itu kami kemudian mengevaluasi produk-produk platform yang sedang eksis sekarang, Canva, kemudian Clay, kemudian Graphic Editor. Kami melihat bahwa kemudian kesulitan utama adalah bagaimana mereka menentukan branding. Misalnya mereka buka Canva, ada ribuan template yang tersedia, mereka kemudian bingung. Maka tadi ada sebuah masalah, mereka akhirnya nggak bisa membangun misalnya dari awal nih, bikin warna aja udah bingung. Nah, makanya di awal kami kemudian mengawali hal yang paling mudah dengan pengisian form.
dengan cuma isinya sedikit saja. Tapi kemudian penting, apa sih usaha mereka? Misalnya mereka usahanya kuliner. Kami mudah kemudian mengidentifikasi untuk memberikan rekomendasi warna sesuai kuliner. Misalnya kuliner yang akrab warna adalah merah dan kuning, atau kemudian jenis usaha lain menyesuaikan. Kemudian mereka juga bisa merekomendasikan warna apa yang mereka suka, sehingga tetap sesuai dengan karakter dan ciri khas si usahanya itu. Maka dari itu kami benar-benar mengawali ketika mereka login, mereka harus langsung mengisi form itu. Kemudian mereka bisa upload logo, jadi di situ di form pertama itu langsung upload logo. Jadi usaha-usaha yang tadi misal UMKM yang di Tanah Abang kesulitan nih, maka dari itu kami memilih platform website dan kemudian ada logo. Jadi misalnya mereka bikin desain, langsung otomatis logonya terupload di semua desain. Jadi nggak perlu nginput satu-satu misalnya seperti itu. Kemudian ada kata-kata di awal di form juga ada pemilihan kata yang mewakili. Misalnya mereka apa? Apakah mereka tertarik pada lingkungan atau kemudian tertarik pada komunitas atau apa? Nanti rekomendasi katanya juga menyesuaikan. Jadi mereka nggak akan ribet pilih warna, kemudian pilih ini. Jadi kita mempersempit rekomendasi untuk memudahkan UMKM. Jadi tujuan boleh nanya ya, boleh aku tanya ya. Maksud saya tuh rekomendasi katanya kamu ambil dari mana ya datanya, boleh tahu? Baik. Sejauh ini rekomendasi katanya kami menggunakan kata-kata yang banyak digunakan. Jadi kami melihat bagaimana penggunaan kata yang tinggi, misalnya Google Trending kata apa, di Instagram kata apa, kemudian kami rangkum gitu. Kami kemudian mengambil hal yang paling simpel aja, misalnya di akhir slide, misalnya kita sering gunakan like, komen, share, save gitu. Nah, tapi kemudian mungkin ada anak-anak muda yang berusaha tidak ingin menggunakan kata itu. Jadi misal kita kasih opsi like bisa diganti dengan support, kemudian komen bisa kita ganti dengan connect atau yang lain-lain. Jadi kami mengidentifikasi katanya berdasarkan kata-kata yang kemudian banyak diakses dan digunakan. Ini berarti manual gitu ya? Atau kalian ada ambil data dari mana atau manual? Manual maksudnya kalian masukin sendiri? Sejauh ini kami belum berpikir terlalu jauh, jadi sejauh ini kami masih manual, Mbak. Mungkin habis ini kami kembangkan lagi untuk solusi kata-katanya. Oke. Terus, oh ya. Gimana, Yan? Gimana? Oke. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mas Arko. Iya, udah. Ini saya yang kurang fokus sepertinya, suara saya hilang tadi ya. Suaranya hilang. Dan Dewan Juri ada yang ingin ditambahkan mungkin? Udah. Dewan Juri sudah cukup ya. Baik, Mbak Ria, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Dewan Juri juga terima kasih. Thank you. Aku persilakan kembali ke backstage. Silakan. Baik, Dewan Juri boleh meregangkan sedikit. Karena tadi capek. Biasa. Sempat kaku-kaku juga ya. Oke, so anyway, itu dia tadi Dewan Juri ya, grup terakhir di presentasi kita hari ini di Idea Competitions, The Future of Content. Sekali lagi aku pengen ucapin terima kasih ya buat Mbak Lia, Mas Bayu, sama-sama, Mas Aryo ya. Hebat banget, hari ini luar biasa sekali. Dan beberapa saat lagi kita akan mengetahui pemenangnya, tapi sebelumnya ya, boleh aku minta komen keseluruhan mengenai para peserta kita hari ini, mungkin secara singkat saja Dewan Juri. Mungkin kita mulai dari Mas Bayu terlebih dahulu kali ya. Oke. Ada beberapa ide yang menarik sih, interesting sih memang. Cuman karena memang baru ide ya, jadi begitu dikejar nanti gimana implementasinya tuh banyak mentok di situ gitu. Tapi mungkin ya kalau mereka bisa benar-benar mengerjakan ide sampai menuntaskan, mungkin bisa jadi satu yang interesting. Cuman masih ada beberapa yang mungkin identifikasi problemnya masih belum solid ya. Cuman ada yang beberapa yang interesting sih, yang benar-benar kalau misalnya benar-benar bisa diterusin, dapat tim yang bagus, might come up something ya. Gitu. Paling itu dari aku. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, sekarang mungkin kita akan beranjak ke Mbak Lia. Silakan. Ya, ada beberapa ide yang aku nggak kepikiran ya. Maksudnya kayak the future of content nih apa gitu ya. Dan dari beberapa pitches itu aku ngelihat ada yang aku belum kepikiran dan itu menurut aku ya keren sih, dari idenya aja udah keren ya. Tapi ya benar kata Mas Bayu, PR-nya adalah di eksekusi nanti gimana nih, ya kan? Karena begitu dikejar belum kebayang gitu kan, atau mungkin manual gitu. Jadi it's not as complicated as yang kita pikir. Mungkin kalau jurinya sih udah mikir jauh ya, tapi mereka mungkin belum bisa mikir sampai situ. So congratulations buat teman-teman yang ikutan tadi, idenya bagus-bagus and good luck ya buat ke depannya.
Baik, luar biasa sekali ya. Baik, selanjutnya ini Dewan Juri, Mas Nazir terlebih dahulu kali ya. Silakan Mas Nazir. Iya, ideal competition ini sebenarnya memang ngasih perspektif yang baru ya, karena sebenarnya pas semua orang ngomong idea itu nggak sesimpel itu. Jadi kebayang nih mana yang pikirannya lebih matang, mana yang hanya memikirkan idea itu hanya sebatas ide gitu loh. Karena memang ide itu kompleks dan mencari ide yang baik itu juga susah gitu loh. Makanya kenapa saya lebih percaya kalau ide juga berpengaruh pada eksekusi, karena kalau idenya jelek mau dieksekusi sebagaimanapun mentok gitu loh. Nah jadi tadi kelihatan mana yang udah matang, mana yang pikirannya lumayan bisa mind mapping semua lumayan teratur, mana yang lebih ke ego dan punya pemikiran sendiri. Tapi ini merupakan satu step yang kalau tadi kata Dewan Juri itu baru permulaan. Jadi jangan puas dan jangan bangga, karena ini baru berniat, dan meniat itu merupakan satu hal yang panjang banget journey-nya. Jadi tetap semangat dan please dengan konten summit ini banyak banget ilmu yang kita bisa dapetin sih, terutama dari ide-ide dan acara seperti ini gitu loh ya. Wow, luar biasa banget. Saya sependapat sekali ya. Baik, yang terakhir ini dari Dewan Juri kita yang terakhir ada Mas Aryo. Silahkan Mas Aryo. Yang menarik adalah justru gue belajar banyak dari yang presentasi. Gue sangat takjub dan kagum soal ide dan terutama kepemimpinan mereka dalam mempresentasikan ide dan visinya. Tentunya pastinya untuk maju dari level ide untuk menjadi bisnis itu pasti ya butuh bantuan, karena kan yang namanya jam terbang, yang namanya koneksi untuk mendapatkan data, yang namanya menguji ide, menguji eksekusi itu kan prosesnya panjang dan tidak akan selalu berhasil. Tapi yang namanya perjalanan entrepreneur itu ya memang seperti itu, kita bereksperimen terus sampai nemu model bisnis yang akan bisa tumbuh baik ya. Rasanya kita yang entrepreneur juga pasti mengalami itu. Jadi ini permulaan yang bagus untuk ngikutin seperti ini. Baik. Tinggal di-guide sama Telkomsel aja nih. Iya, betul. Tapi memang luar biasa sekali seluruh peserta yang hadir hari ini ya, dengan ide-ide cemerlang yang mungkin belum sempat terlintas oleh kita juga ya. Luar biasa sekali. Dan baik, kalau gitu saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga terima kasih sebesar-besarnya nih untuk para Dewan Juri kita hari ini ya. Terima kasih banyak. Adalah saat yang kita semuanya tunggu-tunggu ya teman-teman ya, yaitu pembacaan pemenang. Nah, aku sudah memegang ini hasil penilaian dari para Dewan Juri ya untuk Idea Competitions The Future of Content. Nah, 3 pemenang terbaik ini teman-teman dipilih dengan 5 kriteria tepatnya ya. Yang pertama adalah Problem Ideations, Idea Uniqueness, Idea Viability, Presentation Executions, dan yang terakhir pastinya adalah Presentations Visuals. Nah, untuk ketiga pemenang ini teman-teman akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah, itu untuk juara ketiga. Kemudian untuk teman kita ya yang juara 2 ini akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar 7.500.000 rupiah. Dan ini untuk juara pertamanya teman-teman akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai 10 juta rupiah. Oke, dan ini juga perlu ingatkan lagi ya buat teman-teman semua bahwa hasil pemenang dari Idea Competitions ini teman-teman bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Oke, baik. Udah nggak sabar banget, ini juga udah nggak sabar banget ya pengen membacakan siapa pemenangnya. Baik, langsung aja. Ini akan mulai dari juara 3 dulu kali ya. Oke. Langsung aja, juara ketiga Idea Competitions The Future of Content jatuh kepada Tasway. Congratulations. Wow, luar biasa banget teman-teman.
Selamat ya teman-teman dari paslon mendapatkan hadiah yaitu uang tunai senilai 5 juta rupiah. Kita kasih tepuk tangan dong. Oke, lanjut lagi ya. Untuk juara kedua dari Idea Competitions The Future of Content jatuh kepada wow, congratulations buat Kata, luar biasa sekali. Wow, selamat ya mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai 7.500.000 rupiah. Wow, selamat teman-teman dari Kata ya. Oke, dan sekarang ya, ini sampai berdebar-debar sekali ini untuk membacakan juara pertama dari Idea Competitions The Future of Content. Langsung aja, 3, 2, 1. Wow, congratulations buat DigiWatch. Selamat teman-teman, kalian mendapatkan hadiah ya. Hadiah utama yaitu uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Luar biasa banget ya. Kita kasih tepuk tangan ini. Oke, so anyway, selamat untuk teman-teman yang sudah memenangkan kompetisi ini ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum berhasil kali ini, tetap semangat ya teman-teman ya. Karena kita semua percaya ide dari kamu-kamu semuanya sungguh luar biasa. Dan semoga di kedepannya nanti teman-teman talenta muda Indonesia ini tetap terus kreatif agar bisa ikut mendukung kemajuan ekonomi digital di Indonesia. Ada amin? Oke, luar biasa sekali ya. Sekali lagi selamat nih untuk teman-teman yang sudah memenangkan kompetisi ini ya. Dan juga ya ini pengen ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk terus ikuti sesi The Next Step Summit selanjutnya ya. Dan untuk penonton juga yang ingin mendapatkan e-sertifikat ini bisa banget. Caranya gampang banget, langsung aja isi feedback form yang sebentar lagi akan muncul.